Pemirsa, ratusan calon penumpang kereta api dan bus Selasa siang memadati stasiun Gambir dan terminal bus Pulau Gebang, Jakarta. Para calon penumpang mengantri untuk mengikuti swab antigen sebagai syarat berpergian keluar kota menggunakan angkutan umum. Sejak Selasa pagi, ribuan calon penumpang kereta api antre menunggu giliran untuk mengikuti tes antigen di stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Dengan menerapkan protokol kesehatan, satu persatu calon penumpang kereta api menunggu untuk diperiksa tes antigen. Di stasiun kereta api Gambir sejak Selasa pagi hingga siang, terdapat 1.500 calon penumpang yang hendak mengikuti tes antigen. Bagi calon penumpang kereta dikenakan biaya sebesar Rp105.000 untuk dapat dites antigen untuk syarat dapat berpergian. Tes antigen bagi calon penumpang kereta api ini disaksikan langsung oleh pejabat Kementerian Perhubungan bersama Kakor Lantas Polri. Selain di stasiun Gambir, tes antigen juga diikuti oleh ribuan calon penumpang kereta api di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Satu persatu calon penumpang dites oleh petugas medis dengan menggunakan APD lengkap. Sebelum bepergian menggunakan kereta api, calon penumpang wajib memiliki surat hasil tes antigen yang ditujukan kepada petugas di stasiun kereta. Sementara itu di Terminal Bus Pulau Gebang, Jakarta Timur, pemeriksaan tes antigen juga berlangsung pada Selasa siang. Satu persatu calon penumpang bus menunggu untuk diperiksa tes antigen oleh petugas medis. Pemeriksaan kepada calon penumpang bus di Terminal Pulau Gebang dilakukan secara random check dan tanpa dipungut biaya. Nanti di 4 moda transportasi, baik di terminal, kemudian di pelabuhan penyeberangan, kemudian di kereta api dan udara, dan rest area dan termasuk spot-spot tertentu di area pariwisata. Nanti akan kita cek dan lihat sejauh mana standar penerapan protokol COVID-19 yang harus kita laksanakan. Ibu sebelumnya udah pernah nyoba rapid test belum? Belum pernah. Rapid test ini dikenakan biaya nggak? Apa gratis? Nggak ada, gratis. Penerapan tes antigen sebagai syarat bepergian keluar kota ini juga berlaku bagi awak kendaraan seperti bus, kereta, dan armada angkutan lainnya jelang libur Natal dan Tahun Baru 2020-2021. Penerapan tes antigen bagi calon penumpang ini telah berlaku sejak 19 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bupati Bogor Ade Yasin meminta masyarakat yang hendak berkunjung ke sejumlah tempat wisata dan penginapan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat wajib menunjukkan hasil rapid test antigen. Imbauan ini sebagai upaya untuk pengendalian COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru. Sejumlah daerah termasuk kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat mulai 21 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021 mewajibkan masyarakat untuk membawa surat keterangan sehat minimal rapid test antigen. Bupati Bogor Ade Yasin pun melarang masyarakat menyelenggarakan perayaan malam pergantian Tahun Baru 2021 guna mencegah penyebaran COVID-19. Dalam peraturan Bupati disampaikan bahwa bagi yang menginap di hotel yang ada di kawasan Bogor dan di Puncak, juga di tempat-tempat wisata, itu harus membawa hasil rapid test atau rapid antigen. Jadi kalau memang tidak ada, ya harus mampir dulu ke rumah sakit terdekat. Mau jalan-jalan, mau nginap, itu bawa sendiri hasil rapid. Petugas Satpol PP dan Satgas COVID-19 akan dikerahkan guna memeriksa penerapan peraturan Bupati ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, wisatawan yang masuk ke Kota Bandung wajib membawa surat keterangan hasil rapid test antigen sebagai bukti bebas COVID-19. Pemberlakuan ini untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan saat liburan Natal dan Tahun Baru. Pemerintah Kota Bandung memperketat masuknya wisatawan dengan mewajibkan mereka membawa hasil swab atau rapid antigen sebagai surat keterangan bebas COVID-19. Aturan yang diberlakukan sebagai cara untuk menekan penyebaran virus COVID-19, terutama saat ada keramaian perayaan Natal dan Tahun Baru 2021.
Ternyata tak hanya tempat wisata, di hotel atau penginapan juga mensyaratkan surat keterangan bebas COVID-19. Dihimbau syarat orang datang ke Bandung ya dari luar wisatawan itu sudah mau bawa surat keterangan itu antigen. Berarti nanti juga Pemkot Bandung juga mengecek ke tempat-tempat wisata untuk memastikan bahwa yang datang itu membawa surat antigen. Pemerintah Kota Bandung akan menggelar operasi rutin untuk mengecek pelaksanaan aturan tersebut. Aturan ketat juga diberlakukan untuk batas maksimal kapasitas huni hotel dan penginapan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Puluhan pasien Rumah Sakit Darurat Corona Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta mengikuti beragam lomba untuk memperingati Hari Ibu. Kegiatan yang diberi nama Cobra Cup itu diinisiasi Dr. Arifini, Komandan Lapangan RSDC Wisma Atlet. Lomba memasukkan pensil ke dalam botol ini berlangsung di halaman Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Puluhan pasien yang sebagian besar ibu-ibu ini mengikuti lomba dengan penuh semangat. Selain lomba memasukkan pensil ke dalam botol, kegiatan yang dipimpin langsung Letkol Marinir Dr. Gigi Arifin ini juga menggelar lomba jepit bola. Lomba dalam memperingati Hari Ibu ini merebutkan hadiah uang tunai Rp1 juta. Semakin membuat motivasi semua kita tinggi. Terima kasih. Oke, makasih Bu. Tidak hanya permainan, pasien Rumah Sakit Darurat Corona Wisma Atlet ini juga mengikuti pertandingan voli. Selain menumbuhkan rasa kebersamaan, kegiatan ini juga bisa meningkatkan imunitas tubuh dan bisa mempercepat proses penyembuhan COVID-19. Kami mewakili ibu-ibu mengucapkan terima kasih kepada tim medis yang telah membantu kami di Wisma Atlet Kemayoran. Terima kasih. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah Sulawesi Selatan mengultimatum masyarakat untuk tidak menimbulkan kerumunan. Dan hal ini tentu saja bertujuan untuk menekan angka penularan COVID-19 di Sulawesi Selatan. Jelang perayaan Natal dan libur Tahun Baru di masa pandemi COVID-19, pemerintah Sulawesi Selatan bersama jajaran Forkopimda dan pemuka agama FKUB berkoordinasi di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, turut dihadiri para bupati secara daring. Gubernur Sulawesi Selatan menyatakan perayaan malam Tahun Baru di Sulawesi Selatan ditiadakan dan memastikan tidak ada surat izin keramaian dari pihak kepolisian yang dikeluarkan. Sedangkan perayaan Natal bagi umat Kristen dan Katolik disarankan tidak lebih dari 10 orang dan secara daring. Ya, bahwa di masa pandemi dengan kenaikan kasus yang signifikan, tentu beberapa event-event ke depan, termasuk misalnya perayaan Tahun Baru itu kita tiadakan, ya. Karena perayaan Tahun Baru ini akan memancing masyarakat dari daerah-daerah ke Makassar, ya. Saya kira ini kita akan tiadakan. Hingga Kamis 17 Desember 2020, kasus COVID-19 di Sulawesi Selatan hingga berjumlah 24.352 orang. Dari Makassar, Leo Muhammad, iNews melaporkan. Terdakwa pemalsuan surat jalan palsu Joko Chandra divonis 2 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan iNews pagi segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.